Bab 104. Aku adalah pendukungnya, kamu tidak terima. Aku tidak bisa melindungi kalian lagi. Dalam sekejap, air mata menggenang di mata Mileye berempat. Mileye memegang tangan Pak Tuaji dengan erat, dan pada saat ini dia menyadari bahwa dia sudah menganggap Pak Tuaji sebagai saudara. Saudara. Hal yang sama berlaku untuk Benetmo. Pada saat ini, dia tidak sombong sedikit pun, dan wajahnya dipenuhi air mata. Jeffrey mengepalkan tangannya erat-erat, dia tidak menangis, tetapi sudah ada kabut di matanya. Agnes Chi menundukkan kepalanya dan tetap diam. Napas Pak Tuaji menjadi semakin lemah, matanya menyapu mereka empat, dan akhirnya, matanya jatuh pada Mileye. Setelah aku pergi, kamu adalah dekan Akademi Changlan, berjanjilah, jaga mereka baik-baik, jangan biarkan mereka diganggu. Mileye mengangguk dan tersedak, oke. Pak Tuaji tersenyum kecil, dan dengan senyum ini, banyak darah tiba-tiba meluap di antara jari-jarinya yang menutupi tenggorokannya. Dia melirik ke samping ke langit yang jauh, dua hal. Hal pertama, jika mungkin, tolong bawa kembali mayat para siswa di jalur Gunung Changshan di masa depan. Kamu adalah dekan sekarang, dan kamu memiliki tanggung jawab ini. Hal kedua, aku dari Lembaga Umum Central Land Academy Changlan. Aku tidak bersalah pada Akademi Changlan, tetapi aku malu pada guruku. Di masa depan, jika kamu bisa, kamu pergi ke Lembaga Umum Akademi Changlan atas nama aku, dan bersujud 3 kali kepadanya untuk aku, sambil katakan, aku akan membalas kebaikan beliau di kehidupan aku selanjutnya. Suara itu terdengar, dia tiba-tiba naik ke udara, dan saat berikutnya, kekuatan yang kuat langsung membungkus Mileye berempat. Dalam sekejap, kekuatan ini langsung memindahkan Mileye berempat ke kaki Gunung Changlan, dan Pak Tuaji sendiri naik ke langit. Saat berikutnya, napas kuat keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini sangat kuat sehingga semua orang di lapangan berubah warna. Tak jauh dari situ, orang tua berbaju polos menatap Pak Tuaji dengan ngeri, kamu. Saat itu, Pak Tuaji tiba-tiba bergegas menuju orang tua berbaju polos. Pada saat ini, dua bayangan diam-diam muncul di sisi kiri dan kanan Pak Tuaji. Melihat kedua bayangan itu, Pak Tuaji perlahan menutup matanya, bawa mereka pergi. Detik berikutnya, bang! Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Pak Tuaji. Kekuatan ini begitu kuat bahkan Pak Tuaji sendiri langsung berubah menjadi awan darah. Alam ribuan semesta tingkat puncak meledakkan dirinya. Seberapa menakutkan kekuatan itu? Di udara, dua bayangan yang baru saja muncul di sisi kiri dan kanan Pak Tuaji langsung terhempas. Kali ini mereka terbang ratusan meter, dan orang tua berbaju polos itu langsung mengajak pemuda di sampingnya mundur berulang kali. Bukan hanya dia, para master di sekitarnya semua mundur terus pada saat ini. Dalam sekejap, seluruh puncak Gunung Changlan langsung hancur menjadi dua oleh kekuatan itu. Pada saat Pak Tuaji memilih untuk meledakkan dirinya, Ketua Paviliun 9 dan Jackman Jiang tiba-tiba muncul di depan Mileye dan yang lainnya di kaki gunung. Ketua Paviliun 9 melirik Mileye berempat, lalu berkata sungguh-sungguh, pergi ke Paviliun Zuixian dulu. Pergi ke Paviliun Zuixian. Jackman Jiang memandang Ketua Paviliun 9 dengan tidak percaya. Bawa Mileye ke Paviliun Zuixian, ini untuk mengarahkan api ke Paviliun Zuixian. Apakah Paviliun Zuixian benar-benar akan menanamkan semua modal pada Mileye? Mileye berempat juga sedikit tidak percaya, Ketua Paviliun 9 ini justru meminta mereka untuk pergi ke Paviliun Zuixian. Kini mereka berempat bisa dikatakan diburu oleh selusin master alam ribuan semesta. Jika menuju ke Paviliun Zuixian, itu sama dengan mengarahkan api ke Paviliun Zuixian.
Mileye ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Ketua Paviliun 9 tiba-tiba berkata, "Jangan buang waktumu." Mengatakan itu, dia melirik Jackman Jiang, "Saudara Jiang, ajak mereka pergi bersamaku." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan langsung membawa Mileye dan Agnes Ji menghilang di tempat. Setelah Jackman Jiang tercengang, dia menarik napas dalam-dalam, "Kalau begitu ayo pertaruhkan." Setelah itu, dia membawa Bennett Mo dan Jeffrey dan langsung menghilang di tempatnya. Segera setelah beberapa orang menghilang, Jahon Lee dan seorang pria berjubah hitam muncul di tempat mereka semula berdiri. Jahon Lee menatap bayangan gelap di langit yang jauh. Apakah Paviliun Zuixian ini gila? Dia benar-benar tidak mengerti. Paviliun Zuixian ini berani menyinggung begitu banyak kekuatan untuk melindungi Mileye dan beberapa orang. Dan itu pelanggaran terang-terangan. Sekarang ada lebih dari selusin master alam ribuan semesta di sekitar sini, termasuk 3 atau 4 master alam ribuan semesta tingkat puncak. Selain itu, ada juga Akademi Changmu Kerajaan Dayun dan Organisasi Pembunuh Dunia Kegelapan. Kedua kekuatan ini bukan kekuatan kelas 3. Beraninya Paviliun Zuixian menyinggung keduanya sekaligus. Di samping Jahon Lee, pria berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Diandalkan. Jahon Lee berkata dengan kejam, tidak peduli apa yang dia andalkan, hari ini, Mileye dan yang lain harus mati. Setelah berbicara, dia melihat sekeliling, orang ini telah mencapai Master Budo di usia muda, atau bahkan menjadi Master Tao Pedang. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi master pedang di masa depan, atau bahkan seorang kultivator pedang di tingkat kaisar pedang. Sepertinya itu bukan hal yang baik. Setelah hening beberapa saat, orang tua berbaju polos mengejar dengan anak laki-laki di sampingnya. Mileye harus mati. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Secara alami, mereka memahami prinsip memotong rumput harus menghilangkan akarnya. Jika rumput tidak dapat dihilangkan akarnya, itu dapat membawa bencana di masa depan. Melihat orang-orang itu pergi, Jahon Lee menyeringai, "Baiklah, hari ini biar sekalian Paviliun Zuixian tersingkirkan." Setelah berbicara, dia dan pria berjubah hitam itu langsung menghilang di tempatnya. Malam ini ibu kota kerajaan ditakdirkan untuk resah. Paviliun Zuixian. Selang beberapa lama, Ketua Paviliun 9 dan Jackman Jiang membawa Mileye berempat ke Paviliun Zuixian. Paviliun Zuixian terletak di pusat ibu kota kerajaan dengan total 9 lantai. Tentu saja, ini hanyalah cabang dari Paviliun Zuixian di kerajaan Jiang. Ketua Paviliun 9 membawa Mileye dan yang lain ke lantai 9. Dia berjalan ke jendela dan melihat sekeliling, orang-orang di sekitar yang tidak relevan, cepat pergi. Suara itu keluar seperti guntur. Segera, orang-orang di sekitar Paviliun Zuixian melarikan diri satu demi satu. Harus dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Hampir semua yang berada dalam jarak belasan mil di sekitar Paviliun Zuixian adalah bisnis milik Paviliun Zuixian. Setelah membersihkan orang-orang, Ketua Paviliun 9 tiba-tiba berteriak marah, "Keluarkan formasi." Suara itu terdengar. Bang! Seberkas cahaya biru tiba-tiba naik ke langit dari lantai pertama Paviliun Zuixian. Sinar cahaya ini langsung menyelimuti seluruh Paviliun Zuixian. Pada saat ini, seluruh Paviliun Zuixian sepenuhnya terbungkus oleh cahaya biru ini. Selain itu, di dinding cahaya biru ini, ada banyak abjad kuno setipis berudu. Abjad kuno ini seperti ular kecil yang terus-menerus berenang di sekitar Paviliun Zuixian. Formasi.
Di paviliun di lantai 9, Jackman Jiang melirik ketua paviliun 9 dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini seharusnya formasi 9 spiritual yang membuat paviliun Zuixian kamu terkenal." Ketua paviliun 9 mengangguk. Jackman Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, "Dibutuhkan setidaknya 300.000 batu kualitas spiritual super untuk mengaktifkannya sekali, dan akan menelan biaya setidaknya 500.000 untuk mengaktifkannya sekali lagi." Mengatakan itu, dia menatap ketua paviliun 9 dengan lekat-lekat. Paviliun Zuixian ini, untuk menjaga Miley Ye dan beberapa orang, benar-benar menghabiskan banyak biaya. Ketua paviliun 9 menggelengkan kepalanya, "Uang adalah benda eksternal, tidak layak disebut." Di samping Miley Ye, Bennett Mo berkata dengan lembut, "Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa paviliun Zuixian sangat setia kawan." Miley Ye. Kali ini, ketua paviliun 9 menatap Miley Ye. Dia ragu-ragu, lalu berkata, "Teman kecil, kapan gurumu akan datang?" Gurumu. Semua orang memandang Miley Ye. Padahal, mereka sudah menduga pasti ada master di balik Miley Ye, karena Miley Ye tidak bisa mempelajari pedang Tao sendiri. Kalau begitu, itu bukan monster, tapi abnormal. Sekarang ketua paviliun 9 bertanya, semua orang memandang Miley Ye. Penasaran. Terutama Jackman Jiang, dia sangat penasaran, siapa gurunya Miley Ye ini. Bagaimana bisa membuat paviliun Zuixian melindungi Miley Ye dengan segala cara. Ketua paviliun 9 sebenarnya sedikit gelisah saat ini. Tidak, dia sangat gelisah. Kali ini, dia dengan sewenang-wenang mengusulkan untuk membawa Miley Ye dan yang lain ke paviliun Zuixian. Secara alami, dia ingin memberikan bantuan saat ini dan mencoba mempertahankan Miley Ye. Selama dia mempertahankan Miley Ye, dia tidak hanya akan mampu membuat Dewa Pedang membantu paviliun Zuixian, tapi juga berteman dengan Miley Ye yang masa depannya menjanjikannya. Bisa dikatakan dia membunuh dua burung dengan satu batu. Tapi premisnya adalah guru Miley Ye harus tiba. Jika tidak keburu, semua orang akan mati. Tidak hanya itu, dia juga akan memprovokasi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk paviliun Zuixian, terutama Akademi Changmu Kerajaan Dayun dan dunia kegelapan ini. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pendosa paviliun Zuixian saat itu. Bahkan mati 100 kali tidak cukup. Miley Ye hendak berbicara, dan pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba menghantam paviliun Zuixian. Bang! Seluruh paviliun Zuixian gemetar hebat. Semua orang menoleh dan melihat sekelompok orang muncul di luar paviliun Zuixian pada waktu yang tidak diketahui. Pemimpinnya adalah orang tua berbaju polos dari Akademi Changmu, dan tidak jauh dari orang tua berbaju polos, Jahon Li dan Pak Tua berjubah hitam. Dan tidak jauh di belakang ketiganya, ada lebih dari selusin orang berdiri. Orang-orang ini semuanya alam seribu semesta. Selusin alam seribu semesta. Formasi ini, di kerajaan Jiang ini mungkin pertama kalinya. Melihat barisan seperti itu, semua orang di lantai 9 tampak serius. Bahkan wajah ketua paviliun 9 sedikit jelek saat ini. Barisan ini, bagaimana cara menghentikannya? Di luar, Jahon Li memandang ketua paviliun 9 dengan dingin, karena paviliun Zuixian ingin menjadi musuh semua orang. Ayo mati bersama. Suara itu terdengar, dia naik ke udara, dan kemudian menamparkan paviliun Zuixian di udara. Bang! Paviliun Zuixian bergidik keras, dan dinding cahaya tiba-tiba retak. Ketua paviliun 9 berkata dengan galak, "Aktifkan formasi." Bang! Sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari dinding cahaya yang membungkus paviliun Zuixian, dan setiap sinar cahaya membawa kekuatan yang kuat. Di udara,
mata Jahon Li sedikit menyipit. Dia berbalik untuk melihat orang tua berbaju polos yang lain. Tunggu apa lagi? Ayo kita tembak bersama, untuk mencegah ada perubahan. Orang tua berbaju polos dan yang lain saling memandang, dan saat berikutnya, orang tua berbaju polos dan yang lain langsung menghilang di tempatnya. Lebih dari selusin Master Alam 1000 semesta menembak bersama, seberapa menakutkan itu. Bang! Sinar cahaya yang kuat itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan pada saat yang sama, selusin kekuatan kuat menghantam paviliun Zuixian. Bang! Seluruh ibu kota kerajaan tiba-tiba gemuruh. Dalam sekejap, seluruh paviliun Zuixian runtuh dengan keras, dan debu dan puing yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, tetapi segera, puing-puing dan debu ini dibuyarkan oleh Jahon Li yang lain. Di antara reruntuhan, begitu Mileye dan yang lain bangkit, dua sosok jatuh tepat di depan mereka. Itu Ketua Paviliun 9 dan Jackman Jiang. Menekan tanpa keraguan. Segera, selusin paksaan yang kuat tiba-tiba menyelimuti Mile dan yang lain. Bang! Dalam sekejap, Mileye berempat ditekan ke tanah. Tidak hanya itu, tetapi pada saat ini, seluruh tulang tubuh mereka berderit. Mileye ingin berdiri ketika Jahon Li tiba-tiba muncul di depan Mileye, dan tekanan kuat langsung menyelimuti Mileye. Ops! Dari mulut Mileye, seberkas darah menyembur keluar. Jahon Li menatap Mileye dengan dingin. Aku ingin kamu mengerti bahwa tidak bergabung dengan Akademi Changmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu, bukan kesalahan Akademi Changmu. Mengatakan itu, dia melirik Bennett Mo dan Jeffrey di samping Mileye, dan saat berikutnya, tubuhnya bergetar. Bang! Jeffrey dan Bennett Mo langsung terlempar ratusan kaki jauhnya, dan begitu mereka mendarat di tanah, mereka memuntahkan beberapa suap esensi darah. Jahon Li memandang Mileye dan menyeringai, kamu membunuh begitu banyak siswa Akademi Changmu. Hari ini, aku ingin kamu melihat teman-temanmu mati di depanmu. Suara itu terdengar, dan dia menendang kaki kanannya dengan tajam. Bang! 3 keping kerikil ditembakkan, dan saat berikutnya, Jeffrey, Bennett Mo, dan Agnes Ji di kejauhan langsung tertusuk oleh 3 keping kerikil. Melihat adegan ini, mata Mileye terbelah, dan dia tiba-tiba meraung. Bang! Sebuah jiwa pertarungan yang dahsyat tiba-tiba terombang-ambing dari tubuhnya, bukan hanya jiwa pertarungan, tapi juga jiwa pedang. Kemunculan konsepsi dua alam ternyata berhasil menolak paksaan Jahon Li. Saat berikutnya, dia gemetar dan menyerang Jahon Li dengan pedangnya. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan sangat terkejut. Jahon Li adalah puncak alam ribuan semesta. Dan Mileye ini mampu menahan paksaannya. Yang paling menakutkan adalah Mileye bukan hanya seorang master Budo, tetapi juga seorang master Tao pedang. Kultivasi ganda pedang dan seni bela diri. Super jenius. Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Jahon Li juga memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Mileye beberapa tingkat alam di belakangnya, dan konsepsi dua alam Mileye yang aktif ini dapat dengan kuat menahan paksaannya. Ini benar-benar menakutkan. Setelah melihat ini, mata Jahon Li semakin kuat niat pembunuhannya. Dia bahkan merasa lebih beruntung bahwa dia memilih untuk melakukan apa saja untuk membunuh Mileye sebelumnya. Jika tidak, dengan tingkat pertumbuhan Mileye ini, dia akan menjadi musuh Akademi Changmu di masa depan. Pada saat ini, Mileye sudah bergegas di depan Jahon Li. Jahon Li melambaikan tangan kanannya. Bang! Mileye terbang langsung ke Bennett Mo, 100 meter jauhnya, tidak jauh dari Bennett Mo. Begitu dia mendarat, tanah dalam jarak beberapa lusin meter di bawahnya langsung retak. Mileye terbaring di tanah,
darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Cha Hongli perlahan berjalan menuju Mile Ye dan yang lainnya. Aku bilang, kamu pasti akan mati. Kali ini, bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Di samping Mile Ye, Bennett Mo menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia melirik Mile Ye tidak jauh, Bandit Ye. Aku benar-benar sepertinya tidak bisa melakukan ini kali ini. Aku pergi lebih dulu. Di depan Mile Ye, Cha Hongli menyeringai, kenapa, bukankah kamu punya pendukung? Panggil saja, panggil. Suara itu terdengar, dan dia menendang perut Mile Ye. Bang! Mile Ye terbang langsung ke tanah puluhan meter jauhnya, dan kali ini, tubuhnya langsung retak. Pada saat ini, Mile Ye tiba-tiba duduk, dia meninju dadanya dengan keras, dengan paksa menekan ketidaknyamanan yang kuat di hatinya. Saat berikutnya, tanah kuning keemasan muncul di antara alisnya karakter. Pada saat yang sama, di dalam Mile Ye, menara penjara alam sedikit bergetar. Segera setelah itu, sebuah menara kecil ilusi muncul di antara alisnya. Tetapi pada saat ini, kesadarannya mulai kabur. Pada saat ini, kata bumi di antara alis Mile Ye dan menara ilusi menghilang secara langsung. Dalam dirinya, menara penjara alam benar-benar tenang. Hai! Desahan rendah terdengar tanpa peringatan di lapangan. Cha Hongli tercengang. Saat berikutnya, dia menoleh untuk melihat ke langit, dan semua orang di lapangan menoleh untuk melihat ke langit. Di langit yang jauh, bulan yang cerah menggantung, dan di bawah bulan yang cerah, berdiri seorang wanita berbaju polos, seorang wanita dengan punggung menghadap orang banyak, dengan rambut panjang mencapai pinggang, tangan di belakang punggung, dan di antara ujung jarinya, adalah dua benda hitam dan putih yang bergoyang. Pada saat ini, tangan kanan wanita berbaju polos tiba-tiba terentang, pedang datang. Dalam sekejap, pepohonan di seluruh penjuru ibu kota kerajaan bergetar hebat dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian daun-daun pohon itu tiba-tiba naik ke langit, dan dalam sekejap, seluruh langit di atas ibu kota kerajaan penuh dengan cahaya daun-daun. Detik berikutnya, daun-daun ini menyatu menjadi pedang hijau seperti 100 sungai yang kembali ke laut, dan kemudian jatuh dengan kuat ke telapak tangan wanita berbaju polos. Semua orang di lapangan tercengang. Pada saat ini, pedang di tangan wanita berbaju polos tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, itu sudah berada di antara alis Cha Hongli, dan kemudian, suara wanita berbaju polos terdengar di lapangan, "Aku pendukungnya, apakah kamu tidak terima?" Bersambung.